Liverpool di era Jurgen Klopp dinilai akan segera berakhir. Datang ke Liverpool di tahun 2015 lalu, Jurgen Klopp telah membawa banyak perubahan yang signifikan, sebab dirinya berhasil membawa The Reds kembali ke jalur kesuksesan dengan meraih banyak prestasi, seperti juara Liga Inggris, Liga Champions, sampai Piala FA. Namun seiringnya berjalannya waktu, performa tim asuhan Klopp mulai mengalami penurunan. Pada musim 2022-23 ini, Liverpool bahkan terlihat masih kesulitan untuk menjaga penampilan positifnya secara konsistensi. Hal tersebut disebabkan karena The Reds sedang menempati posisi 10 klasemen sementara Liga Inggris, dan tak hanya itu, dalam kompetisi Liga Champions mereka sempat merasakan kekalahan telak 1-4 atas Napoli. Menanggapi penurunan performa yang sedang diperlihatkan tim bermarkas di Anfield Stadium, menjadikan Dietmar Hamann merasa apabila era Klopp akan berakhir lantaran dirinya mulai menemukan kesulitan untuk mengantarkan trofi. Apabila Liverpool gagal membawa trofi di musim ini, maka pelatih akan berada di bawah tekanan. Tim ini terlihat lelah, serta para pemain kehilangan motivasinya. Tim ini telah memenangkan semuanya yang bisa diraih, ujar Hamann, dikutip dari Daily Mail. Sebagai tim besar, Anda selalu ada dalam masa transisi, namun mereka berada di puncak kapasitas mereka selama 3 atau 4 tahun terakhir. Apa yang mereka raih dan mereka lakukan pada tahun lalu tidak ada duanya, tutupnya. Kini Liverpool akan segera menatap 2 laga penting, yakni melawan Rangers dan Manchester City. Kylian Mbappe ke Liverpool. Mohamed Salah, auto siaga 3. Bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ke raksasa Liga Inggris, Liverpool, pada bursa transfer buat Mohamed Salah auto siaga 3. Sebelumnya, dunia sepak bola internasional dikejutkan dengan berita keretakan hubungan antara Kylian Mbappe dengan Paris Saint-Germain. Kylian Mbappe sejatinya baru saja melupakan tawaran Real Madrid dan memperpanjang masa baktinya di Paris pada bursa transfer musim panas ini. Mbappe dikabarkan merasa terkhianati dengan perlakuan PSG padanya, sehingga rumor pria berusia 23 tahun tersebut untuk angkat kaki Januari mendatang segera merebak ke jagat maya. Marca menyebutkan bahwa Liverpool yang sudah memantau Mbappe sejak lama dikabarkan merupakan satu-satunya klub yang bisa menampungnya. Sementara itu, menurut Foot Mercato, PSG dikabarkan meminta harga senilai 400 juta euro atau sekitar 5,97 triliun rupiah untuk menjual Mbappe di Januari nanti. Namun dalam hal gaji, Marca mengeklaim bahwa Mbappe tidak masalah gajinya dipotong asal bisa cabut dari Paris Saint-Germain. Meskipun Liverpool menginginkan Mbappe, tetapi wujudnya kesepakatan tersebut di Januari tampaknya bakal begitu rumit. Akan tetapi seandainya Kylian Mbappe fix berlabuh ke Old Trafford, Mohamed Salah pastinya langsung auto siaga 3. Seperti yang diketahui, Mohamed Salah tampil melempem bersama Liverpool pada musim 2021-22 ini.
Meskipun demikian, pemain asal Mesir itu tetap saja menjadi langganan starter. Tidak memiliki pengganti yang sepadan tampaknya menjadi alasan utama mengapa Jordan Club ogah menepikan mega bintang tersebut. Dengan demikian, kedatangan Kylian Mbappe bisa benar-benar mengancam tempat utama Mohamed Salah, mengingat keduanya sama-sama berposisi sama di winger kanan. Berikut ini data statistik perbandingan kedua pemain. Trent dan Matip ikutan cedera, terancam absen lawan Manchester City. Dua bek Liverpool, Trent Alexander-Arnold dan Joel Matip dilaporkan terancam absen 3 pekan karena cedera. Kondisi ini menambah pusing manajer Jordan Club di tengah padatnya jadwal pertandingan. Diberitakan BBC, Trent menderita cedera ankle sedangkan Matip mendapat masalah pada betisnya. Semuanya didapat saat melawan Arsenal pada akhir pekan lalu, di mana keduanya juga ditarik sebelum laga usai. Trent dan Matip menyusul Luis Diaz yang lebih dulu masuk ruang perawatan karena cedera lutut. Saat dikalahkan The Gunners 2-3, bedanya penyerang Kolombia itu diperkirakan harus absen lebih lama, yakni sampai Desember mendatang. Selain 3 pemain di atas, Liverpool sudah kehilangan Alto Melo, Oxlade-Chamberlain, dan Naby Keita akibat cedera paha, serta Andy Robertson yang juga mengalami masalah pada lutut. Padahal jadwal padat sudah menanti. Masih ada 6 laga lagi yang harus dijalani Liverpool selama Oktober, dimulai dari melawan Rangers di Liga Champions tengah pekan ini. Selain itu ada Manchester City, West Ham United, Nottingham Forest, Ajax Amsterdam, dan Leeds United. Liverpool memulai musim ini dengan campur aduk. Mereka tampil kurang memuaskan di Liga Inggris dengan menduduki posisi 10 klasemen sementara dengan 10 poin. Namun di Liga Champions, performa mereka relatif baik dengan raihan 2 kemenangan dalam 3 laga. Liverpool alami start buruk musim ini. Jordan Club sudah siapkan satu solusi ampuh. Liverpool tengah mengalami start buruk pada musim 2022-23. Jordan Club dikabarkan sudah memiliki satu solusi ampuh. Liverpool memang tengah mengalami penurunan performa yang luar biasa drastis pada musim ini. Di ajang Liga Inggris, Liverpool berkubang di posisi ke-10 klasemen sementara. The Reds hanya mengoleksi 10 poin dari 8 pertandingan. Deretan performa buruk Liverpool musim ini pun menimbulkan banyak spekulasi dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya menyebut kalau Liverpool memiliki kedalaman skuad yang kurang mumpuni. Salah satu sektor yang mendapatkan sorotan adalah lini tengah The Reds yang dinilai kurang kreatif dan bermain buruk. Meski demikian, pelatih Liverpool Jordan Club dikabarkan sudah mengantongi satu solusi. Dilansir bolasport.com dari express.co.uk, solusi yang ditawarkan klub adalah dengan membeli gelandang anyar pada bursa transfer Januari 2023. Liverpool sendiri sebenarnya sempat dikaitkan dengan gelandang muda berusia 19 tahun milik Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Akan tetapi Dortmund tidak ingin melepas Bellingham dan berencana untuk menahannya setidaknya selama semusim. The Reds bisa saja mendapatkan jasa Bellingham pada bursa transfer musim panas tahun depan. Namun solusi cepat sepertinya segera dibutuhkan oleh Liverpool pada bursa transfer musim dingin Januari 2023. Klub dikabarkan mulai mengalihkan pandangannya kepada gelandang Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic disebut-sebut menjadi sosok yang cocok untuk mengisi kekosongan lini tengah Liverpool yang ditinggalkan Georginio Wijnaldum. Sejak kepergian Wijnaldum, Liverpool perlu mendapatkan pengganti yang tepat. Biang kerok yang bikin Liverpool hancur lebur. Liverpool tengah mengalami fase buruk. Hasil paling anyar, si merah kalah 2-3 oleh Arsenal di Emirates Stadium akhir pekan lalu. Ex-pemain sayap Liverpool John Barnes mengungkapkan permasalahan yang dialami tim asuhan Jordan Club tersebut. Dikutip dari The Sport, Liverpool sendiri sejauh ini kesulitan mendapatkan konsistensi setelah memenangi Community Shield melewati mereka 11 pertandingan berikutnya dengan hanya 4 kemenangan, 4 kalah seri, dan 3 kali kalah. Di Liga Inggris, Liverpool tercacar di peringkat 10 dengan baru mengumpulkan 10 poin. Itu didapatkan dari 2 kemenangan dan 4 hasil imbang dalam 8 laga.
Saat ini yang paling disorot dari Liverpool adalah sektor pertahanan. Liverpool sudah kemasukan 17 gol, satu nama menjadi kambing hitam dalam persoalan ini, yakni Trent Alexander-Arnold. Namun ia dibela mantan winger Liverpool John Barnes. Menurutnya, akar permasalahan Jurgen Klopp adalah lini tengah yang tak cukup kuat untuk melindungi barisan pertahanan. Fabinho kini praktis menjadi tulang punggung menghalau serangan, sedangkan Jordan Henderson sudah menurun permainannya. Liverpool sendiri mulai kekurangan penyeimbang permainan di tengah sejak kehilangan Georginio Wijnaldum tahun lalu. Hal itu diperparah dengan terus cederanya pemain-pemain seperti Curtis Jones atau Alex Oxlade-Chamberlain. 3 pemain gelandang Liverpool adalah pemain-pemain pekerja keras. Sekarang dengan Thiago dan Harvey Elliott dan pemain semacamnya, lini tengahnya tak sekuat itu secara pertahanan, yang berarti mereka tak bisa melindungi barisan back dan Trent seperti sebelumnya. Ungkapnya dilansir Liverpool Echo. Trent masih terus maju, dia tak pernah masuk tim karena kekuatan pertahanannya. Tapi saya lebih percaya terhadap fakta bahwa lini tengahnya tak cukup kuat untuk menjaga barisan pertahanan. Ini sebabnya tim-tim menembus Liverpool. Bukan sepenuhnya masalah Trent, karena begitulah klub memformulasikan strategi untuk bermain dengan Trent sebagai tambahan serangan di tengah, sementara berharap pemain lain bertahan. Bukan juga tim dan Trent berubah, mereka cuma menghadapi problem karena perubahan sistem. Imbuh John Barnes.